Assalamualaikum. Panduan untuk ekosistem pendidikan berdasarkan SE Mendikdasmen nomor 10 tahun 2026 tentang optimalisasi pembelajaran tatap muka dan penguatan karakter. Mencegah ketertinggalan, menanggulangi learning loss melalui interaksi langsung yang berkualitas. Kebutuhan mendesak untuk menanamkan nilai positif dan perilaku hidup bersih sejak dini. Pentingnya integrasi praktik berkelanjutan tentang konservasi energi air ke dalam budaya harian sekolah untuk menuju kualitas pendidikan yang merata. Surat edaran ini bukan sekadar aturan kehadiran, melainkan katalisator untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. 3 pilar transformasi sekolah masa depan untuk membentuk kualitas pendidikan dan ekosistem terpadu. Yang pertama, optimalisasi pembelajaran tatap muka, fokus pada interaksi langsung, berpusat pada murid, dan pencegahan learning loss. Yang kedua, anak Indonesia hebat, pembiasaan 7 nilai harian, dan program makan bergizi gratis. Yang ketiga, gerakan Indonesia Asri, menciptakan ekosistem aman, sehat, resik, indah, serta program konservasi sumber daya alam. Pilar yang pertama, pembelajaran tatap muka di Dinas Pendidikan ini mengawasi pelaksanaan PTM terencana. Pilar kedua, karakter, mengevaluasi capaian karakter. Dan pilar ketiga, lingkungan, memfasilitasi infrastruktur sekolah. Untuk sekolah dan guru, pilar pertama, merancang PTM interaktif. Yang kedua, menyelenggarakan MBG dan senam. Yang ketiga, membangun budaya asri. Untuk murid, pilar pertama mengikuti PTM dengan disiplin. Pilar karakter menerapkan 7 kebiasaan harian. Pilar lingkungan berpartisipasi dalam pelestarian. Untuk orang tua dan wali, pilar PTM mendukung PTM secara aktif. Pilar karakter pendampingan karakter di rumah, dan yang ketiga lingkungan adalah komunikasi rutin dengan guru. Pilar pertama, redefinisi pembelajaran tatap muka, dihindari hanya sekadar hadir fisik, kehadiran formal tanpa interaksi bermakna. Upayakan PTM interaktif dan holistik, terencana dan integratif, interaksi langsung antara guru dan murid, berpusat pada murid, ini mendorong keaktifan murid, pengembangan menyeluruh, mencakup kompetensi akademik, sosial, dan emosional, berbasis karakter, penanaman disiplin, dan tanggung jawab secara sadar. Pilar kedua, untuk ekosistem pembiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, bisa dilaksanakan dengan senam pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa sesuai keyakinan. MBG berikutnya adalah kepanduan ekstrakurikuler, pengembangan potensi minat dan bakat murid melalui aktivitas terstruktur. 7 kebiasaan harian berkelanjutan dari bangun tidur hingga istirahat malam. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Pendidikan karakter tidak hanya terjadi di jam sekolah, melainkan siklus 24 jam yang membutuhkan sinergi dengan orang tua. Nilai karakter dalam program MBG ini disiplin dan antri, gotong royong, kebersamaan dan toleransi, tanggung jawab pribadi. Pilar ketiga, kuadran gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Aman, perlindungan fisik dan psikologis,
kesejahteraan sosiokultural, keamanan digital, sekolah anti kekerasan. Untuk sehat, konsistensi perilaku hidup bersih dan sehat, nutrisi, aktivitas fisik kawasan tanpa rokok. Untuk resik, pengelolaan kebersihan berkelanjutan, manajemen sampah 3R, reduce, reuse, dan recycle. Indah, ini estetika lingkungan, penataan ruang hijau, dan pemeliharaan fasilitas umum. Parameter aman dan sehat keamanan holistik meliputi perlindungan fisik dan psikologis warga sekolah, keamanan digital yang terjamin, pemenuhan kebutuhan spiritual dan sosiokultural. Untuk penerapan PHBS, fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, sanitasi yang bersih, pemberantasan jentik nyamuk dan pencegahan penyakit, penegakan ketat kawasan tanpa rokok, pemantauan berkala berat dan tinggi badan murid. Parameter resik dan indah, manajemen sampah terpadu, aktivitas pendukung, piket kelas rutin, kerja bakti berkala, penyediaan tempat sampah terpilah, blok estetika dan tata ruang, penataan taman dan pepohonan terencana, ruang kelas, halaman dan fasilitas teratur rapi, pembudayaan antri dan larangan merusak fasilitas. Konservasi sumber daya sekolah, efisiensi energi atau listrik dengan cara mematikan lampu AC kipas yang tidak digunakan, memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi alami pada siang hari, pengaturan suhu AC secara efisien, pemasangan stiker pengingat hemat energi di seluruh ruang. Konservasi air, memastikan keran tertutup rapat setelah digunakan, pengecekan dan perbaikan kebocoran instalasi secara berkala, edukasi sadar air kepada seluruh warga sekolah. Mendorong mobilitas rendah emisi, tingkat yang pertama sangat dianjurkan berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, tingkat kedua dianjurkan transportasi publik atau ride sharing berbagi tumpangan, tingkat yang ketiga syarat wajib mengutamakan keselamatan dan kesesuaian dengan kondisi setempat apapun moda yang dipilih. Pembiasaan penggunaan transportasi ramah lingkungan bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari pendidikan keberlanjutan bagi murid. Siklus akuntabilitas dan pengawasan untuk implementasi sekolah, kualitas PTM dan karakter, pengawasan peran aktif dinas, pemantauan berkala, tujuan pengawasan, hasil akhir. Checklist kesiapan eksekusi. Checklist apakah rancangan PTM sudah bergeser ke arah interaktif dan berpusat pada murid? Sudahkah jadwal mencakup 7 kebiasaan pagi ceria dan evaluasi NBG? Apakah tim Satgas kebersihan atau keamanan sudah dibentuk untuk mengawali parameter ASRI? Apakah prosedur penghematan energi stiker, jadwal matikan AC lampu sudah didistribusikan? Apakah saluran komunikasi dengan dinas untuk pelaporan sudah disiapkan? Demikian, wassalam.